Malam ini kita akan sama-sama belajar membahas tentang berdamai dengan masalah. Jadi siapa yang di sini tidak punya masalah? Mungkin para pendengar ada yang bisa mungkin dalam hatinya, saya tidak punya masalah gitu. Kalau saya pikir, saya rasa kayaknya tidak mungkin seorang yang hidup itu tidak punya masalah. Pasti kita siapapun ya, selama kita masih hidup, dari mulai anak kecil sampai orang tua, itu pasti punya masalah, sama-sama punya masalah. Jadi masalah yang sangat tidak bisa dihindari dalam kehidupan itu, semuanya punya masalah, tidak ada yang tidak punya masalah. Mau dari mulai warga, ketua RT, ketua RW sampai presiden pun punya masalah semua. Tidak mungkin tidak punya masalah. Kita akan hidup terus punya masalah. Dari mulai anak kecil sampai orang tua, masalah semua intinya. Contoh misalnya anak-anak dia masuk TK gitu ya, masuk TK itu menemukan masalah dengan kehidupannya. Kemudian ketika dia masuk SD, di SD dia ketemu dengan masalah, masalah dengan temannya, masalah dengan pelajarannya. Dia pikir setelah mengikuti ujian, itu kan ujian juga masalah itu. Mulai dari ujian semester, ujian akhir semester, sampai ujian kelas 6 terakhir, itu juga masalah. Kemudian berpikir kalau sudah SMP kayaknya masalahnya semakin ringan. Ternyata enggak juga gitu ya. Masuk SMP masalahnya tambah lagi. Biasanya pelajarannya hanya mungkin 10 jadi 20 gitu. Jadi 15 misalnya. Itu menghadapi masalah juga. Yang sebelumnya itu dekat sekolahnya, dekat rumah, kemudian akhirnya SMP-nya jauh. Tambah masalah lagi. Setelah SMP nanti kayaknya SMA-nya kayaknya berkurang masalahnya, nggak ada masalah. Tapi ternyata setelah SMA masalah lagi, ketemu lagi, ada masalah lagi, menghadapi mata pelajaran yang lebih banyak lagi, dan bisa jadi lebih jauh lagi sekolahnya, menghadapi masalah lagi. Atau mungkin yang setelah itu, setelah SMA kayaknya sudah sekolah 12 tahun lebih, TK, SD, SMP, SMA selesai, kayaknya masalah selesai. Ternyata juga selesai SMA belum selesai juga masalah, malah justru malah tambah besar masalah. Yang ingin kerja juga punya masalah, belum punya pekerjaan. Yang ingin kuliah juga harus menghadapi masalah di kuliahnya, macam-macam masalah itu. Artinya setelah kerja dapat kerjaan juga dapat masalah lagi. Ingin punya kendaraan, sudah punya kendaraan kayaknya selesai masalah, tidak juga. Ingin punya calon pendamping hidup, ingin punya pasangan hidup, belum ketemu. Ternyata setelah ketemu pasangan hidup tambah masalah lagi, ternyata malah ya, pasangan hidupnya jadi masalah bagi dirinya, artinya jadi tanggungannya. Artinya di sini masalah terus. Sudah menikah punya masalah, kepengen punya rumah, punya punya tempat tinggal, setelah itu kepengen punya keturunan. Intinya tuh masalah-masalah. Kita tidak akan selesai dengan masalah ketika nafas masih ada dalam diri kita. Kita tidak akan selesai masalah ketika raga dan nyawa masih bersatu. Artinya kita akan terlalu dihadapkan dengan masalah-masalah. Tidak mungkin tidak. Macam-macam masalah-masalah yang mungkin saat ini kita bisa hadapi, yang sedang kita hadapi. Ada yang masalah keuangan ya, karena setiap hari dari mulai masyarakat kecil sampai para pejabat juga punya masalah. Belum tentu yang gajinya itu lebih besar tidak punya masalah juga. Karena rasa keinginannya semakin besar juga. Di sini masalah keuangan, masalah pekerjaan. Di kerjaan misalnya mungkin ribut dengan teman, dengan tim, atau kemudian kurang cocok dengan atasan, atau berbagai macam masalah pekerjaan. Ada juga yang kena masalah dalam masalah kesehatan. Ada yang sering mungkin sakit-sakitan, ada kendala dalam kakinya atau tangannya atau apanya. Itu banyak masalah-masalah kesehatan. Dan juga masalah hubungan dengan suami atau istri, kemudian dengan saudara dekat, atau mungkin dengan tetangga, atau mungkin dengan saudara jauh, teman lama. Itu semua masalah-masalah yang begitu banyak kita dapatkan sehari-hari, dan setiap manusia tidak akan pernah lepas dari itu. Jadi persoalannya di sini adalah kita sedang dihadapkan dengan masalah-masalah. Bagaimana kita berdamai dengan masalah itu gitu. Karena sejatinya hidup kita itu perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lainnya.
Jadi kalau kita sudah mencari solusi mengatasi masalah ini, pasti kita akan ketemu dengan masalah yang lainnya seperti itu. Sehingga bagaimana kita itu bisa berdamai dengan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Sebenarnya ini para pendengar semuanya, kira-kira masalah itu apa sebenarnya? Gitu. Kita harus mungkin mendalami sedikit gitu ya terkait dengan sebelum berdamai dengan masalah itu sendiri apa seperti itu. Nanti kita akan bisa lebih memahami lebih jauh dan kita bisa berdamai dengan masalah itu. Kalau saya baca dengan beberapa referensi itu dan juga dari beberapa pengalaman, jadi sebenarnya masalah itu ada ketika terjadi ketidakpasan ya. Jadi ketidakpasan atau ada gap ya. Ada gap antara harapan dan kenyataan. Kepinginnya apa, kejadiannya seperti apa. Nah, itu akan jadi masalah gitu. Kita ingin misalnya acaranya lancar, ternyata faktanya kadang-kadang ada sesuatu yang tidak melancarkan. Nah, itulah di situ masalah ya. Kita ingin pasangan kita itu pengertian, ternyata kadang-kadang tidak pengertian, itu masalah lagi. Kita inginnya setiap pagi ada sarapan, ternyata pagi belum ada sarapan. Nah, itu masalah, artinya harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Itu yang menjadi masalah, itu artinya adalah ketidakpasan antara harapan dengan kenyataan. Kita sudah mengetahui kalau yang namanya masalah gitu seperti itu. Jadi tidak adanya sinkron, tidak adanya tidak adanya kepasan, kecocokan antara keinginannya apa, terus kenyataannya bagaimana. Sehingga dalam hal ini kita mengetahui, oh ternyata kita mungkin berharapnya terlalu lebih sehingga kita tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, nanti bagaimana kita untuk bisa berdamai dengan masalah supaya kita tidak kecewa, tidak merasa problem tidak tenang ada dalam diri kita, kemudian kita menjadi manusia-manusia yang merasa gelisah, resah, tidak tenang, tidak nyaman. Nah, itu bagaimana kita berdamai dengan masalah. Mungkin kita pertama mencari solusi gitu ya, padahal kita juga mencari solusi. Nanti setelah solusi keluar atau ketemu, nanti kita akan ketemu dengan masalah yang baru. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana sebenarnya paradigma kita atau pandangan kita, atau mungkin lebih kepada perspektif cara pandang kita terhadap masalah, karena sebenarnya masalah itu tidak selalu negatif gitu ya. Kalau cara pandang kita, cara melihat kita itu baik ya, apalagi dengan hati yang tenang, yang tidak gerasa gerusu, yang tidak gelisah. Karena semakin kita gelisah, semakin gerasa gerusu, kita semakin akan mendapatkan masalah yang lain. Nah, kata Pegadaian harusnya menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga menyelesaikan masalah tambah masalah lagi gitu. Artinya bagaimana supaya kita itu ketika ada masalah kita bisa berdamai, kemudian kita bisa mencari solusi, yang solusi itu tidak menambah masalah baru. Kita misalnya ada tikus di rumah, kita fokus untuk menghilangkan tikus. Solusinya supaya tikus hilang itu rumah dibakar. Ya memang tikusnya hilang itu ya, tapi rumahnya juga ikut hilang seperti itu. Artinya kita mencari solusinya juga yang harus yang cerdas, yang bagaimana supaya kita bisa mendapatkan itu. Jadi tidak semua sebenarnya masalah itu negatif ya gitu. Kita lihat barang-barang yang kita miliki atau yang kita pakai sehari-hari itu sebenarnya hasil dari orang-orang yang melihat masalah dengan cara pandang yang tidak negatif. Kalau misalnya kita lihat misalnya ketombe gitu ya, ketombe ya, rambut kita, kepala kita banyak ketombenya. Kalau kita melihat itu masalah, kemudian kita cara pandangnya negatif, ya kita isinya akan menggerutu gitu ya, rambut isinya ketombe, rambut isinya sebagainya. Tapi bagi orang yang dia itu cara pandangnya berbeda, dia akan melihat, maka terciptalah sampo, seperti itu, terciptalah sampo. Kayak misalnya dalam masalah kendaraan transportasi, terciptalah Grab, terciptalah Gokar dan sebagainya.
Artinya ternyata masalah yang kita dapati itu ketika kita menggunakan cara pandang yang berbeda, maka itu tidak menjadi masalah, tapi justru menjadi berkah. Akhirnya muncullah masalah ketombe, muncullah sampo, masalah bau mulut, muncullah sikat gigi, masalah apalagi banyak sekali itu ya masalah-masalah, tapi kemudian muncul dengan cara pandang yang berbeda, sehingga masalah bukan menjadi masalah tapi justru menjadi jalan untuk berkah. Sehingga ternyata masalah juga tidak selamanya negatif, tergantung bagaimana kita memandang masalah tersebut. Cara pandang, cara melihat itu menunjukkan bagaimana masalah kita dapat diselesaikan. Sehingga masalah itu sebenarnya netral. Masalah itu sebenarnya netral, artinya tidak memihak gitu. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, bagaimana sudut pandangnya. Jadi ada sebuah cerita gitu ya, ada sebuah cerita seorang menantu gitu ya, menantu perempuan itu tinggalnya masih sama ibu mertua gitu ya. Ini ceritanya nanti bisa diambil hikmahnya, diambil ibrohnya. Jadi seorang menantu perempuan ini tinggal bersama ibu mertuanya. Ini si menantu perempuan ini setiap hari, yang namanya perempuan tinggal di rumah mertua gitu ya, rumah mertua indah RMI seperti itu. Jadi merasa kayaknya itu diperlakukan kurang baik seperti itu. Anaknya belum dimandikan langsung diomahi gitu ya. Anaknya duduk di situ ya, sebagainya. Terus belum masak dimarahi, terus lagi HP-an dikira HP-an terus. Akhirnya si menantu perempuan ini nggak nyaman selama hidupnya, bahkan sering dimarahi dengan tidak ada sebab seperti itu. Sehingga ini menjadi problem, masalah yang begitu berat yang dialami si menantu perempuan ini. Ingin memisahkan diri dari rumah mertuanya, suaminya belum siap dan sebagainya, sehingga timbul masalah yang sangat berat dalam kehidupan sang menantu perempuan ini. Lalu muncullah pandangan yang negatif. Nah, ini kita bisa mengambil pelajaran dari ini. Muncullah pandangan yang negatif dari menantu perempuan ini. Datanglah dia kepada seseorang ya, dianggap seorang yang punya solusi kayak gitu. Dia cerita kepada orang tersebut, nih saya punya masalah nih, jadi saya tinggal di rumah mertua tapi saya sering disakiti, saya sudah sangat nggak nyaman. Pokoknya saya sudah sangat sampai kayak seolah-olah pengen balas dendam dan sebagainya, karena sangat disakiti hatinya dan juga terkadang malah fisiknya seperti itu. Akhirnya orang ini yang dimintai pendapat, terus maunya kamu apa? Kalau bisa kayaknya mertua saya itu cepat selesai gitu. Maksudnya apa cepat selesai? Ya apa gimana gitu, meninggal dunia atau gimana gitu, supaya nanti juga aman di rumah, meskipun di rumah mertua sudah nggak ada mertua jadi aman seperti itu. Akhirnya orang ini yang dimintai tolong, ya sudah kalau kayak gitu, kalau maunya kayak gitu, tapi nanti kamu tanggung jawab ya nanti aku tanggung jawab caranya bagaimana supaya itu cepat selesai hidupnya gitu ya, mertuanya cepat selesai hidupnya. Terus si orang yang dimintai solusi ini bilang sama perempuan ini, saya punya cara, tapi seperti ini caranya, gini. Jadi kalau kamu pengen mertua kamu itu cepat tidak ada, ini saya punya resep ini obat ini bisa dikasihkan ke dia lewat makanannya. Tapi supaya kamu nggak ketahuan, nanti kamu setiap hari itu harus berbuat baik sama dia. Jadi obat ini racun ini bisa berfungsi setelah kurang lebih 1 bulan. Jadi kamu supaya nanti tidak ketahuan, tidak dicurigai kalau kamu yang membunuh mertua, itu kamu harus berbuat baik sama dia. Setiap hari kamu bikinin air hangat ketika mandi, kamu bikin sarapan, kamu sapa dulu, tegur yang baik, dan berbuat baik yang lainnya. Dan warga masyarakat tetangga itu melihat kamu sedang berbuat baik. Ini sekarang kamu bawa pulang, terus setiap makan yang kamu siapkan untuk ibu mertua itu dikasih racun ini sedikit demi sedikit, nanti tidak ketahuan.
Akhirnya sang menantu perempuan ini pulang, terus melakukan apa yang disarankan oleh orang yang tadi itu. Hari demi hari dilayani ibu mertuanya dilayani, dibuatkan sarapan, terus itu racunnya sedikit dimasukkan ke makanan. Terus kemudian ketika pagi hari pengen mandi, ibu mertuanya disiapin air hangat. Kemudian ibunya mau ngapa ditawarin jajan, dan sebagainya. Artinya gimana caranya supaya tidak ketahuan dan tidak dicurigai. Ternyata lambat laun seminggu, 2 minggu, itu ibu mertuanya berubah. Dengan sikap sang menantu itu menjadi berubah. Ibunya merasa, oh ternyata menantu saya itu baik. Ternyata menantu saya itu luar biasa. Akhirnya yang sebelumnya sering marah kepada menantu perempuan ini, akhirnya ibunya tidak pernah marah lagi. Justru malah kadang-kadang ditawari makan, ibunya yang malah kadang-kadang ngomong anaknya, kemudian kadang-kadang belikan makanan untuk menantunya ini. Semakin baik, semakin hari semakin baik, sampai 3 minggu itu semakin baik. Nah, mau masuk ke minggu keempat, ini sang menantu ini berpikir ulang, ternyata ibu saya semakin baik, banyak sekali membantu saya, membantu anak saya. Jadi kayaknya saya nggak jadilah untuk membunuh ibu mertua saya. Akhirnya kembali lagi kepada orang yang tadi dimintai tolong. Ini Pak, ini gimana ini ibu saya sudah baik, saya nggak jadi untuk membunuh ibu saya, tapi racunnya sudah bekerja sudah lama, saya nggak mau. Nah, ternyata orang yang diminta tolong ini menyampaikan bahwa sejatinya yang saya kasih itu bukan racun, yang saya kasih itu adalah vitamin biasa. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya ibu mertua kamu seperti itu karena dulu kamu cara pandangnya itu seperti itu. Cara pandangnya kamu tidak pas dengan ibu mertua. Nah, ketika kamu ternyata berbuat baik, kemudian melayani ibu mertua, berubahlah pikiran, justru dia semakin baik sama kamu. Artinya sebenarnya masalahnya bukan pada ibu mertua, tapi ada pada dirimu sendiri. Menyikapi kehidupan itu yang akan menentukan bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Sehingga cara pandang kita dalam masalah itu akan menjadikan penentu bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Sehingga berdamai dengan masalah, sebenarnya masalah itu bersifat netral. Masalah itu ya semua orang merasakan, tapi yang membedakan adalah bagaimana seseorang itu menyikapi permasalahan yang sedang dia hadapi. Maka dalam hal ini kalau kita lihat pandangan agama gitu ya, pandangan agama kita, misalnya kita ada yang di antara kita menyampaikan, tapi kan nggak sama itu Pak, itu nggak sama, kita masalahnya itu masalah kecil, itu masalah sederhana, kalau saya masalahnya gede banget, nggak sama kita masalahnya, kayaknya masalah saya itu berat sekali, sudah masalah ini. Kalau mereka orang itu nggak besar, kita masalahnya sangat besar, saya masalahnya sangat besar. Ternyata kalau kita lihat dalam pandangan agama kita bahwa sejatinya setiap manusia itu diberi masalah sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak mungkin dolim kepada hambanya, memberikan masalah di luar batas kemampuan. Kita ayatnya sudah sering dengar gitu ya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ya, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau dia diberikan masalah itu berarti sebenarnya dia itu sanggup ya. Mereka diberi masalah yang ringan karena mereka ketika berat tidak sanggup. Kita diberi masalah yang berat karena kita dianggap sanggup oleh Allah. Dan ketika kita sanggup oleh Allah, dianggap sanggup untuk mengatasinya, menanggungnya oleh Allah, berarti juga Allah berperan membantu kita dalam menyelesaikan itu. Sehingga bagaimana kita meyakini bahwa masalah yang sebenarnya yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita peroleh itu sebenarnya tidak melebihi batas kemampuan kita, Dan terkadang Allah memberikan masalah untuk kita itu bukan karena Allah benci, bisa jadi bukan, tapi karena kita sudah semakin jauh sama Allah, sehingga Allah ingin mendekat supaya kita itu semakin merasa bahwa kita butuh sama Allah. Kadang-kadang kita diberi kesenangan, kita semakin menjauh dengan kesenangan itu.
kita diberikan rezeki yang lebih banyak, kemudian kita dengan rezeki itu malah berbuat maksiat dari rezeki itu. Artinya Allah ingin kita mendekat. Ketika kita diberikan masalah berat, seberat apapun itu sebenarnya tidak melebihi batas kemampuan kita. Maka yang harus kita yakini yang pertama adalah bahwa memang masalah kita semua berbeda, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Dan tidak perlu kita menganggap bahwa kita yang paling merasa paling berat masalahnya. Allah itu tahu batas kemampuan kita. Allah itu tahu persis batas kadar ya kekuatan kita untuk menghadapi itu. Sehingga sebenarnya kita dengan yakin bahwa tidak mungkin Allah itu dolim kepada kita. Dengan memberikan masalah ini pasti ada sesuatu hikmah yang Allah ingin berikan, yang ingin Allah sampaikan, yang tidak bisa tersampaikan kecuali saya bisa melewati masalah-masalah ini. Artinya akan menjadikan kita itu damai dengan masalah kita, tidak gerutu, tidak mersula, tidak merasa kita terbebani banget, karena itu semua sudah sesuai dengan kapasitas kita. Allah tidak mungkin dolim terhadap hambanya. Dalam ayat itu kan sangat jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Artinya di situ bahwa masalah yang kita hadapi sebenarnya sudah terukur sekali oleh Allah bahwa kita mampu melewatinya. Jadi kalau kita mendapatkan masalah yang besar, kita punya Allah yang maha besar, yang dengannya, kebesarannya, masalah itu akan menjadi kecil. Sehingga yang perlu diperbaiki adalah cara pandang kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa setiap masalah yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya Allah sertakan juga solusinya, Allah sertakan juga jalan keluarnya. Artinya bahwa pasti ada jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Kita sudah mengetahui bersama gitu ya ayatnya yang sering kita dengar itu ya, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ma'a itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya bersamaan. Artinya ketika Allah datangkan masalah, Allah datangkan juga itu solusinya sebenarnya. Di situ kalau dalam bahasa Arab itu al-usri artinya Allah berikan masalah yang bersifat khusus ya. Yusra artinya Allah berikan jalan keluar yang bersifat umum. Artinya sebenarnya di situ Allah sudah siapkan paket masalah dan juga solusinya langsung. Ulangi lagi ayatnya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faruhta fangsub wa ila rabbika farghab. Maka bila kamu telah selesai dari suatu urusan, dari suatu pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan atau pekerjaan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Artinya di sini ada juga berserah ya. Berserah, pasrah sama Allah yang maha segalanya, yang maha baik, yang menyelesaikan urusan-urusan kita. Sehingga ketika kita semakin menjauh, kita semakin bertambah masalah. Tapi ketika kita semakin dekat, maka rasa tenang itu akan ada. Karena setiap masalah yang Allah datangkan, Allah juga satu paketkan dengan solusi yang Allah hadirkan. Sehingga kalau kita berpikir lebih jauh, ternyata oh iya ya, hanya saja kadang-kadang hati kita tertutup. Hanya saja kadang-kadang kita karena mungkin sedang tidak nyaman, sedang tidak tenang, kita akhirnya merasa bahwa saya termasuk orang yang sedang berat menghadapi masalah. Masalahnya terlalu besar gitu ya, sebesar Gunung Slamet gitu ya. Kita merasa tidak ada yang membersamai kita. Itu sebenarnya hanya cara pandang kita sendiri. Kalau kita ada masalah besar, kita punya Allah yang maha besar. Nanti Allah akan bantu dengan kekuatannya, kemampuannya. Nah, di akhir ya, pertemuan ini, di akhir jagungan ilmu malam hari ini berkaitan dengan tema kita berdamai dengan masalah. Bagaimana teknik penyelesaiannya ketika kita ada masalah-masalah seperti itu? Mari yang pertama adalah kita lihat dari sudut pandang yang berbeda ya, atau sudut pandang orang lain ya. Biasanya itu pengamat itu lebih ahli dalam menilai gitu ya daripada pelaku. Kalau kita punya masalah, itu biasanya kita bisa menggeser sudut pandang, cara pandang kita dengan kacamata orang lain. Kalau kita mengamati dari luar, itu kayaknya kita lebih objektif, kita lebih mudah untuk menyelesaikan.
Jadi contoh misalnya HP dicuri gitu ya. Ketika kita mendapatkan masalah, HP kita hilang, dicuri orang atau dicambet atau dibegal dan sebagainya, itu kita mendapatkan masalah yang besar karena kita kehilangan data-data kita dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita memakai cara pandang yang lain, itu masih untung HP kita dicuri, bukan kita pencurinya ya. Kalau kita pencurinya itu berarti repot sekali karena kita sedang berbuat sebuah kejahatan besar. Maaf, ini lagi kurang enak badan. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang bersifat masalah, kita misalnya kesandung gitu ya, kita kepaduk kayak gitu ya, bahasa Jawa kita kepaduk atau kesandung kayak gitu. Kita mungkin mengalami masalah ya, sehingga kadang-kadang keluar kata-kata yang kurang baik ya dari lisan kita, dari mulut kita gitu. Tapi kalau kita pakai cara pandang yang lain, untung mung kepaduk dok ya, orang ngasih kebentur. Atau misalnya kita jatuh dari motor, kemudian ada lecet-lecet kayak gitu. Kalau kita pakai cara pandang yang lain, untung orang ngasih patah tulang, untung orang ngasih kecelakaan, untung ngasih urip. Artinya di situ cara pandang kita akan ternyata lebih ya, menjadikan hati kita damai, hati kita tenang. Jadi teknik penyelesaian yang pertama bahwa mari kita gunakan cara pandang, cara melihat dengan cara yang lain, sehingga kita menghadapi masalah itu tidak fokus kepada masalahnya, tapi kita bisa mengingat kepada yang memberikan masalah. Yaitu misalnya kita dapat masalah, bahwa Allah untung masih memberikan kita masalah yang segini, itu orang lain masalahnya lebih besar lagi, sehingga hati kita itu akan damai, hati kita itu akan tenang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita coba memetakan ya masalah. Jadi sebenarnya itu masalah itu dalam kendali saya atau bukan gitu ya. Masalah itu dalam kendali saya atau di luar kendali saya, itu akan membuat kita tenang. Contoh misalnya kayak kemarin itu ya, besar itu kita menghadapi yang namanya virus corona itu yang punya usaha tutup, yang punya dagang, yang punya jualan dan sebagainya, itu kan langsung omsetnya turun, bahkan hilang gitu ya, tidak beromset, tidak menghasilkan. Artinya kita akan menjadi damai dengan masalah kita karena itu bukan kendali kita. Masalah itu di luar kita nggak bisa mengendalikan masalah itu, sehingga hati kita akan tenang, hati kita akan damai. Karena apa? Itu bukan dari kendali kita. Ada kita diomong orang ya, atau bahkan dimarahi orang, itu kan di luar kendali kita. Kalau yang kita fokuskan adalah sesuatu yang ada di kendali kita, sesuatu yang ada dalam penguasaan kita. Artinya di situ kita fokusnya itu, kalau memang itu dari luar kendali kita, di luar kekuasaan kita, ya sudah, ikhlaskan, relakan. Itu bukan dari kendali kita. Kalau kita pikirkan juga tidak akan menambah kenyamanan dan ketenangan, justru akan menjadi masalah baru. Kemudian yang ketiga, dari pemetaan itu kita juga bisa melakukan kayak semacam mengidentifikasi masalah gitu ya. Sebenarnya masalah yang kita dapati itu adalah bentuk ujian atau bentuk teguran, seperti itu. Jadi masalah yang kita jalani, yang kita sedang rasakan itu, yang kita sedang alami itu ujian dari Allah atau teguran dari Allah. Contoh misalnya HP hilang gitu ya, jangan-jangan karena HP itu dibuat untuk maksiat gitu ya, kemudian Allah menegur dengan menghilangkan HP. Atau misalnya kita ada masalah dengan keluarga atau apa gitu, jangan-jangan selama ini kita ada yang kita zalimi dengan keluarga kita, sehingga Allah tegur gitu. Atau justru malah bukan teguran, tapi kita hanya sedang diuji seberapa kuat kita, seberapa besar daya tahan kita, seberapa besar kemampuan kita, sehingga kita bisa menguji, kalau ini ujian berarti semakin saya lewat dengan ujian ini, berarti Allah sedang meningkatkan derajat, Allah sedang meningkatkan makom kita, Allah sedang meningkatkan nilai kita, Allah sedang meningkatkan kemampuan kita. Kalau bersifat teguran berarti kita introspeksi, oh berarti saya tidak baik, kemarin saya melakukan yang salah, berarti saya harus evaluasi supaya tidak seperti itu. Nah itu kita mengidentifikasi masalah yang kita hadapi, itu ujian atau bentuknya teguran itu ya. Kalau ujian berarti kita akan semakin kuat ya, semakin bisa dewasa.
Kalau teguran itu berarti kita harus introspeksi. Bisa jadi kita ada yang salah, yang kurang pas dan sebagainya. Artinya di situ kita ada muhasabah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kita bisa melibatkan ahlinya ya jika diperlukan ya. Artinya orang-orang yang mungkin kita anggap sebagai orang yang mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi jangan sampai kita datang kepada yang bukan ahlinya gitu ya. Misalnya panjenengan itu punya masalah dalam HP gitu ya. Ya jangan datangnya ke bengkel gitu ya. Itu nggak nyambung itu, karena bukan ahlinya seperti itu. Jangan sampai kita curhat sama orang yang kita ingin tujuannya solusi tapi malah jadi masalah baru gitu. Artinya kita tanyakan kepada ahlinya ya. Jadi misalnya keluarga lagi kurang harmonis, jangan tanyakan kepada orang yang memang keluarganya juga lagi tidak harmonis. Nanti kita timbul masalah lagi gitu ya. Artinya kita tanyakan kepada yang ahlinya. Masalah sakit kepala, kita sakit kepala pusing kayak gitu ya, datangnya ke dokter umum. Jangan datang ke dokter gigi ya gitu. Nanti kita juga kita tidak akan mendapatkan solusi dari masalah itu. Jadi libatkan ahli, libatkan orang yang dipandang mampu untuk menyelesaikannya. Misalnya ini yang muda-muda ini putus cinta ya, cinta ditolak dukun bertindak, itu juga bukan solusi ya. Semakin diputuskan terus, akhirnya semakin ke dukun terus, akhirnya jadi justru malah tidak solusi. Datangilah orang yang pasti kira masalah kehidupan, kesepuhan yang mereka sudah banyak makan asam garam. Kita bisa mengambil ilmu, bisa mengambil hikmah dari mereka, mengambil wejangan gitu ya. Kita datang mungkin ke orang yang memang kepakaran yang di situ, ada masalah apa, datang ke ahlinya. Jangan sampai kita datang ke orang yang tidak tepat. Aku lagi sumpah banget ya, masuk bingung bocah misalnya sekolah urung ada duit padahal kudu ada biaya. Nah kita datang ke orang yang tidak tepat, ke teman atau rekan yang tidak tepat, itu malah nanti timbulnya musibah. Oh bener ya, lagi ada duit ya, yuk kayak anak biasanya anak barang pada ngeletak ya, engkau tadi bisa oleh karena mau masuk. Nah akhirnya menjadikan solusinya tidak baik seperti itu. Artinya datangilah orang yang ahli, yang tepat, yang kira-kira minimal itu kalaupun beliau itu tidak bisa memberikan solusi konkret langsung dengan masalah kita, tapi menenangkan hati kita. Artinya hati kita tuh semakin tenang, itu karena lewat mungkin nasihat, pesan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya bisa kita membuat langkah kita ketika kita mengetahui masalah itu, kira-kira kita gimana, harus seperti apa gitu. Artinya di situ mungkin kalau dalam masalah rezeki yang kita hadapi sehari-hari, dalam hal ini ekonomi misalnya, ya kita bisa perbanyak silaturahmi, kita bisa berkunjung. Itu minimal nanti kita akan mengikuti hadis Nabi. Insya Allah semakin kita bersilaturahmi akan ditambah rezeki gitu. Atau bisa jadi kita juga berhemat dan lain-lain. Masalah misalnya tadi sebelumnya HP hilang, berarti kita langkah prioritasnya, berarti saya harus hati-hati kedepannya, berarti saya harus menyimpan datanya, harus ada backupan misalnya, tidak boleh di situ saya tidak boleh internet banking atau mobile banking di situ tanpa password dan sebagainya. Artinya di situ akan banyak langkah-langkah yang membuat langkah-langkah. Dan yang terakhir ya, karena waktunya terbatas, yang terakhir adalah selesaikan masalah, karena kita sudah dipandang mampu oleh Allah untuk menyelesaikannya. Jadi tidak perlu lari dengan masalah, apalagi sampai berpikir bunuh diri, naudzubillah ya. Naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Kita selesaikan karena kita itu dipandang mampu sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencoba ya sebagai muslim ya, yang muslim kita bisa melibatkan Allah dalam penyelesaian masalah kita. Masalah yang sebenarnya adalah ketika kita semakin jauh dari Allah sebenarnya, semakin jauh dari ibadah, semakin jauh dari kehidupan sosial, kemanfaatan yang baik, itu sebenarnya masalah-masalah yang sebenarnya ya. Kalau masalah kehidupan yang umum yang lainnya itu semua orang merasakan, semua orang menikmati. Tapi bagaimana dengan masalah itu, justru kita akan semakin sadar tentang kehidupan, tentang makna hidup, tentang tujuan hidup, untuk apa kita hidup, untuk apa kita menjalani hidup, dan bagaimana kita setelah hidup. Artinya ada kehidupan setelah hidup.
yaitu kehidupan yang kekal abadi. Sehingga ketika kita pun saat ini dapat masalah yang beruntun, yang terus-menerus, akan ada akhirnya. Itu semua akan berakhir. Maksimal kita masuk dalam kubur itu semua masalah berakhir. Tapi ketika kita masuk ke dalamnya, kita belum mendapatkan bekal yang baik, yang banyak, maka saat inilah ya kita berusaha sekemampuan kita, sebisa kita. Bisanya silaturahmi, hubungan, topokan, ya barangkali itu bisa menjadi manfaat ya. Gendu-gendu rasa, ya namanya manusia. Biar jadi itu bisa menjadi manfaat-manfaat. Ya kita bisa membantu apa, kita bisa berbuat apa, ya semampu kita. Kata Allah itu kan bertakwalah semampuan kalian. Artinya kita beda-beda kemampuannya, ya semampu kita. Kita bisanya apa, kita berbuat apa. Nah itu bisa jadi itu menjadi jalan juga untuk Allah membuat kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi kurang lebihnya seperti itu, karena waktunya terbatas. Insya Allah ini materi untuk malam ini semoga bisa bermanfaat ya, untuk minimal untuk saya sendiri, dan mungkin untuk panjenengan semua para pendengar radio TV yang sama-sama kita belajar bersama untuk kita terus menerus mengolah rasa itu ya, karena sejatining urip, sejatining rasa, sejatining menungsa. Yang kita cari adalah rasa, meskipun rasa tidak kelihatan, tapi itu yang sebenarnya kita cari, dan harapannya kita bisa mendalami rasa ini, dan rasa yang kita cari adalah rasa tenang, bukan sekedar rasa senang. Semoga kita senantiasa terus untuk bisa mengendalikan diri dalam mengelola rasa dalam kehidupan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.